Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan dengan taufik dan inayahnya Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya, dan kita bermajelis sejenak duduk di salah satu rumah Allah yang tidak lain untuk menambah iman kita. Sebagaimana perkataan para salafus saleh, ta'alau nu'minu sa'atan. Kemarilah najlis, kita duduk sebentar agar kita dapat meningkatkan keimanan kita. Maka salah satu cara untuk meningkatkan keimanan adalah dengan duduk di majlis. Karena sesungguhnya berbicara tentang keimanan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Dan salah satu cara meningkatkan keimanan, menaikkan keimanan dengan ilmu. Itulah majlis ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ada sifat-sifat ibadur rahman yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan, dan kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, firman Allah di surat Al-Furqan di ayat yang ke-68. Setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka bersikap tawadhu, kemudian merespon dengan keselamatan, mereka juga memiliki waktu di malam harinya untuk bermunajat dengan Allah. Kemudian mereka berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Setelah itu juga mereka tidak lepas dari gemar untuk berinfak. Dan setelahnya itulah firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mereka tidak berdoa memohon kepada Tuhan yang lain bersama dengan Allah, atau lebih singkatnya, dan orang-orang yang mereka tidak menyebutkan Allah dengan yang lain. Wala yaqtuluna nafs, dan tidak juga mereka membunuh jiwa yang lain, menghilangkan nyawa orang lain, allati harramallahu illa bihaqq, yang jiwa Allah haramkan untuk ditumpahkan, yang nyawa Allah haramkan untuk dihilangkan kecuali dengan hak yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal demikian itu, yalqa athama, dia akan menemui
mendapati dosa yang sangat besar, siksa yang sangat berat. Bagaimana siksa dan dosanya? Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipat gandakan untuknya siksa yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan ia akan kekal terhina di dalamnya. Pada ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Maka di antara sifat-sifat dari sifat ibadur rahman adalah mereka hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah, tidak menumpahkan darah orang lain, dan tidak melakukan perbuatan zina. Dan tiga dosa ini, tiga dosa yang sejak zaman pertama sampai zaman yang terakhir dari nabi-nabi dan rasul adalah dosa yang menjadi dosa besar. Melakukan kesyirikan, menghilangkan nyawa, dan melakukan perbuatan zina. Yang ketiga adalah tiga di antara lima yang dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menetapkan syariat, ada perintah, ada larangan, melainkan semua syariat Allah tujuannya adalah untuk menjaga maqasidus syariatul khamsah. Semua syariat Allah berupa perintah dan larangan dari A sampai Z. Semua syariat Allah tujuannya adalah untuk menjaga 5 tujuan utama. Apa itu? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima, hifdzul ilm, menjaga kehormatan. Maka tidaklah kalau kita perhatikan semua syariat Allah pasti tujuannya satu dari 5 tadi. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai 5 ini ditumpahkan dengan cara yang lain. Maka yang pertama adalah la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba ibadur rahman, hamba Allah yang mereka jauh dari kesyirikan. Dan syirik adalah kerusakan agama. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, memiliki fitrah yang suci, yang bersih. Apa fitrahnya? Ala tauhid, di atas tauhidan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, mentauhidkan Allah. Fa'aballah yuhawwidana aw yunasirana. Namun kemudian kedua orang tuanya ada yang menjadikan Yahudi, ada yang menjadikan Nasrani, aw yumajjisana, atau menjadikan dia Majusi. Setiap hamba di atas keadaan fitrahnya, yaitu mengesahkan Allah. Seandainya di dalam penciptaan alam semesta ini terdapat 2 pencipta
kira-kira alam semesta tetap utuh baik-baik saja atau rusak? Bagaimana kiranya seandainya di Indonesia ada 2 presiden, 2 matahari, panas atau panas? Panas. Satu aja panas, apalagi ada 2. Jika ada 2 pemimpin maka akan rusak. Oleh karena dalam Islam itu tidak boleh ada 2 pemimpin. Bahkan jika ada 2 pemimpin maka perang satunya. Tidak boleh ada 2 pemimpin. Karena jika ada 2 pemimpin maka akan rusak keadaan. Demikian juga secara logika fitrahnya manusia, seandainya ada Tuhan yang lain, maka bumi alam semesta akan rusak. Setiap Tuhan dengan keinginan dan kehendaknya. Maka manusia di atas fitrahnya, di atas tauhid, mengisahkan Allah, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Namun jika seseorang berbuat kesyirikan, maka dia telah rusak agamanya. Maka sifat ibadur rahman seorang hamba yang jauh dari kesyirikan. Dan syirik adalah merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Maka dosa besar yang paling besar adalah syirik. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah syirik. Dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Surga Allah haramkan atas mereka. Siapa? Yang mereka berbuat kesyirikan. Sehingga berbicara tentang syirik adalah perkara yang sangat besar dalam agama. Dari semua dosa-dosa besar, maka dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang Allah tidak akan mengampuni. Pintu surga tertutup untuknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa di ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah berikan ampunan. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kesesatan itu ada yang sesatnya tidak terlalu jauh, ada kesesatan yang sangat jauh. Maka kesesatan yang sangat jauh adalah syirik. Dosa yang paling besar syirik. Bahkan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Dosa yang paling besar, kesesatan yang paling sesat, kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Allah berfirman dalam surat Luqman ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, Inna ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik adalah zulmun 'adzim, kezaliman yang sangat besar. Sehingga seorang hamba ibadur rahman, dia sangat menjaga daripada dosa syirik. Bahkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang bapak yang sering sekali mendoakan anak-anaknya. Maka di antara doa beliau adalah waj'alni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyud dzambi a'dham?" Dosa apakah yang paling besar? Qala, maka beliau bersabda, "An tad'u Allah biddan wa wakhla." Engkau berdoa dengan tandingan yang lainnya bersama dengan Allah, menjadikan adanya tandingan bersama dengan Allah pada Allah yang menciptakan. Kemudian dia kembali bertanya, "Summa ay?" Kemudian dosa setelahnya apa? Dosa besar yang paling besar menyebutkan Allah. Summa ay, kemudian apa setelahnya? Anta qatula waladak makhafata ayat amak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia mengurangi rezeki. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir takut dia makan bersama. Di antara dosa besar yang paling besar adalah membunuh anaknya sendiri karena takut mengurangi jatah rezeki. Summa kemudian bertanya kembali, kemudian apa ya Rasulullah? Dosa-dosa di antara yang paling besar, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetangga. Berzina dosa besar. Namun yang paling besar adalah ketika seseorang berzina dengan istri tetangga. Jauh lebih besar daripada zina-zina yang lain. Maka dalam hadis ini disebutkan yang pertama kali adalah kesyirikan kepada Allah. Maka ibadah rahman, hamba yang jika ingin menjadi ibadah rahman, dia berusaha untuk menjauhkan kesyirikan, menjauh dari kesyirikan, dan mendoakan anak-anaknya dari jauh dari kesyirikan, dan dia mempelajari apa itu syirik. Dia belajar apa itu syirik, apa itu syirik kecil, dari syirik yang paling besar sampai syirik yang paling kecil. Dan syirik yang kecil adalah riya. Rasulullah SAW menegaskan, sesungguhnya sesuatu yang aku paling takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kalau syirik besar ya terlalu nampak. Ada syirik kecil halus. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Engkau melakukan suatu amalan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Riya, sum'ah. Tidaklah dia sholat, dia sedekah, dia menuntut ilmu, tujuannya tidak mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa syirik kecil ditakuti? Karena biasanya manusia itu jatuh karena batu besar atau batu kecil. Seseorang itu biasanya jatuh itu karena batu yang besar atau kecil. Kalau batu sudah tahu itu batu besar, nggak mungkin ditabrak. Biasanya orang itu terjatuh karena tidak melihat ada batu kerikil kecil. Dia terjatuh terjungkal karena batu kecil. Sehingga di sini pentingnya untuk kita mengkaji tentang macam-macam syirik. Dan harus kita waspada tentang perkara
Tujuan bukan untuk mencari ridhonya Allah, tapi mencari ridhonya manusia. Dan mencari ridhonya manusia capek, lelah, dan menyesal. Dan seringnya berakhir dengan luka. Kenapa demikian? Karena hatinya manusia itu sering berbolak-balik, berganti-ganti. Berapa banyak manusia yang dulunya senang, akhirnya benci. Dulunya bersama, akhirnya berpisah. Berbolak-balik. Sehingga kita seorang bisa mengatakan ridho nasi ghayatun la tudrak, wa ridho Allah ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup bisa mendapatkan ridhonya semua manusia. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang suka. Jangankan kita, Nabi saja, Nabi, Rasul, itu saja bencinya. Jangankan Nabi dan Rasul, Allah saja, Allah sang pencipta, itu saja ada yang menuduh Allah dengan fakir. Berkata orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Inna Allah fakir wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, yang kayak kita. Kok bisa gitu? Kata orang Yahudi, buktinya Allah mewajibkan kita zakat. Berarti Allah fakir, miskin, yang kaya kita. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dan Allah saja mereka celak. Maka mencari ridhonya manusia adalah suatu tujuan yang mustahil bisa dicapai. Oleh karenanya, agar seorang hamba senantiasa mencari ridhonya Allah, dan ridhonya Allah suatu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Dan berbicara tentang siksa api neraka, maka sesungguhnya api neraka itu akan dibakar, dikobarkan dengan sangat dahsyat, dan bahkan pertama-tama yang akan dimasukkan ke dalamnya 3 golongan. 3 golongan manusia yang memiliki amal yang sangat istimewa. Siapa mereka? Yang pertama, qari'ul Quran, ahli Quran. Yang kedua, ahli zakat, seseorang ahli zakat, ahli sedekah. Yang ketiga adalah seorang mujahid. Sampai ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau sangat pingsan, gemeter, takut, khawatir. Rasulullah SAW bersabda, awal man tus'ar bihim nar. 3 golongan yang pertama-tama akan dikobarkan api neraka untuk mereka. Yang pertama adalah seorang yang qari'ul Quran, seorang ahli Quran. Ketika dihadirkan di hari kiamat, dibangkitkan, ditanya sama Allah, wahai fulan, dulu menjadi ahli Quran untuk siapa? Kemudian diperlihatkan pahala yang sangat besar bagi ahli Quran. Maka dia mengatakan, qara'tu fik, ya Allah, dulu aku menjadi ahli Quran, bacanya fik, karena ya Allah. Dan Allah Maha lebih tahu. Allah Maha tahu dengan segala isi hati, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu Maha yang mengetahui semua isi hati dan pandangan mata yang berkhianat.
mendapatkan pujian-pujian manusia. Tujuannya bukan untuk mencari ridhonya Allah, namun mencari pujian-pujian manusia. Bukan berarti tidak boleh seorang ahli Quran dipuji, bukan. Namun mencari pujian manusia bentuk kesyirikan kepada Allah. Mencari ridhonya Allah, namun jika mendapatkan pujian, busyra ajilah, kabar gembira, nikmat kebaikan yang disegerakan. Yang kedua adalah seorang yang ahli sedekah, didatangkan kemudian dihadirkan pahala yang sangat besar sekali. Allah mengatakan kepadanya, untuk siapa mau bersedekah berwahidlah, dan Allah beritahu. Maka dia mengatakan, sesungguhnya dulu aku bersedekah karena ya Allah. Allah mengatakan kepadanya, kita tak memutuskan. Sesungguhnya aku dulu bersedekah karena yang dikatakan seorang yang jawab dari orang yang dermawan. Fakotin dan sungguh telah mendapatkan pujian-pujian itu. Yang ketiga adalah seorang mujahid, pejuang yang luar biasa di medan perang senantiasa di saf terdepan, peperang yang luar biasa. Maka ketika dibangkitkan, dihadirkan paling sangat besar yang memintakan kepadanya, untuk siapa aku berjuang dulu, untuk siapa aku dulu berjihad. Maka dia mengatakan, fik, sesungguhnya aku dulu berjihad karena ya Allah, dan Allah lebih tahu. Allah mengatakan kepadanya, kita tak berdusta. Sesungguhnya dulu kau berperang karena mendapatkan pujian dari manusia, akan kau dikatakan seorang berani. Nasallahu al-afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Maka hamba ibadur rahman adalah seorang hamba yang mereka jauh dari kesyirikan. Yang kedua adalah wala yaqulun nafs, dan mereka tidak menumpahkan darah orang lain, tidak menghilangkan nyawa manusia, nyawa yang Allah haramkan untuk dihilangkan kecuali dengan hak yang benar. Dosa hukum adalah dosa yang sejak dulu sampai dosa terakhir adalah dosa yang Allah haramkan dan dosa besar. Dosa yang senantiasa Allah sebutkan keharamannya sejak dahulu kala, sejak manusia generasi pertama. Pertama-tama manusia hadir di muka bumi, di tengah mereka terjadi perbuatan pembunuhan. Siapa itu? Qabil membunuh Habil. Apa sebabnya? Hasad, iri. Dari iri sampai tinggalkan berani membunuh saudara sendiri. Kira-kira kebayang apa? Seseorang berani membunuh saudara sendiri. Hewan saja itu bingung ya, kok bisa gitu? Dia berani membunuh saudaranya sendiri. Tapi hal ini di tengah manusia mungkin terjadi. Mungkin terjadi nggak? Berani membunuh saudara sendiri. Mungkin terjadi? Mungkin. Hewan saja itu bingung dia, heran. Tapi ini mungkin terjadi pada manusia, mungkin. Berapa banyak orang yang bertengkar sesama saudara yang bahkan sambil angkat golok, parang, karena urusan warisan.
Maka hamba ibadah Rahman adalah mereka yang tidak pernah menumpahkan darah orang lain. Rasulullah SAW bersabda, La yazalu nasu bi khairin la yazalu nas si'an fi dinihi ma lam yasfiku iman. Atau kata Rasulullah SAW, seorang hamba itu senantiasa dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah orang lain. Siapapun yang memiliki agama lapang, tetap dalam kelapangan selama dia tidak pernah menumpahkan darah orang lain. Rasulullah SAW bersabda, La yahillu damu ri'in muslim, tidak halal darahnya seorang muslim ditumpahkan. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Haram menumpahkan darah seorang muslim yang dia bersaksi akan keesaan Allah dan bersaksi atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kalau nggak muslim ditumpahkan, yang boleh, kecuali harbi, seorang kafir yang harbi, yang memerangi. Adapun kafir yang dhimmi dalam penguasaan, atau kafir yang mu'ahad yang punya perjanjian, atau kafir yang baik yang tidak memerangi, jika seorang kafir saja tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh berantem, apalagi seorang muslim yang bersaksi akan keesaan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, beliau bersabda, La zamanul Ka'bah ahwa 'inda Allah min qatli muslim. Sesungguhnya hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah daripada ditumpahkannya darah nyawa seorang muslim. Jika dibandingkan satu muslim dihilangkan nyawanya dengan hancurnya Ka'bah, maka sesungguhnya hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di hadapan Allah daripada nyawa seorang muslim. Ka'bah yang dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim AS, yang menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia dalam menghadap Allah, itu jika hancur lebih ringan dibandingkan menghilangkan nyawa seorang muslim. Illa bi'ihdatsats, kecuali satu dari tiga yang bertumpahkan. Yang pertama adalah Al-Thayyib Zani, seorang yang sudah berumah tangga, sudah tua namun masih berzina. Kalau anak muda yang belum nikah berzina, dosa besar, tapi masih ada alasan. Tapi jika ada orang tua renta, sudah tua, masih berzina, dosanya jauh lebih besar daripada anak muda. Tiga dosa yang
Allah gak akan sucikan dosanya. Maksud dosa itu lengket. Seseorang jika masuk neraka itu bisa mensucikan, membersihkan dari dosanya. Ketika sudah siksanya sudah disempurnakan, maka dia bisa pindah ke surga. Namun ada 3 dosa yang lengket, susah dibersihkan. Allah tidak akan mengajak berbicara pada dia. Allah tidak mau lihat di nerakanya. Di antara adalah Asy-Syaikh Zani, laki-laki sudah tua renta tapi masih berzina. Wa'al mustakbir, orang miskin sombongnya minta ampun. Orang kaya sombong boleh tidak? Tetap tidak boleh, tapi masih ada lumayan. Orang kaya sombong itu ada alasannya, kaya kok. Yang boleh sombong siapa? Yang kaya. Siapa yang kaya? Hanya Allah. Manusia tidak ada yang kaya. Manusia sendiri fuqara ila Allah. Allah mengatakan dalam nas Quran, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah. Semua manusia fakir. Apa arti fakir? Miskin. Apa itu miskin? Fakir. Fakir secara arti bahasa Arab artinya membutuhkan. Makanya biasanya pusat bilang al-fakir Allah. Maksudnya dia itu adalah orang yang senantiasa membutuhkan Allah. Ada nggak manusia yang nggak membutuhkan yang lain? Ada nggak manusia hidup di dunia ini yang nggak butuh sama yang lain? Lahiran keluar sendiri. Ada yang dimana sendiri? Ada ya? Ada. Kalau dia mau mati, mandi sendiri, mau kafani sendiri, masuk di yang laharnya pun sendiri. Tidak ada. Sehingga semua manusia fuqara ila Allah, semua manusia fakir. Sehingga siapa yang berhak pantas untuk sombong? Yang kaya. Siapa yang kaya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-kibriya ridai, sombong itu selendang. Jangan coba-coba berani memakai selendang. Barang siapa yang sombong, dia telah menanggalkan selendangku, aku akan campakkan dia dalam api neraka. Kembali kepada hadisnya, wala taqtulun nafs, hamba ibadur rahman adalah hamba yang dia tidak menumpahkan darah orang, tidak menghilangkan nyawa saudaranya. Karena jiwa adalah salah satu di antara yang dijaga oleh Islam. Jangankan orang lain, bahkan kita sendiri pun itu tidak boleh menghilangkan nyawa kita. Atau dikenal dengan istilah bunuh diri. Barang siapa yang dia bunuh diri, kelak ketika dibangkitkan dia akan membunuh dirinya, menyiksa dia dengan pembunuhan itu. Misalnya seseorang ketika bunuh diri minum racun, maka ketika dibangkitkan menyiksa yang akan minum racun terus.
Jika belum bunuh diri dan dia lompat dari gedung sekian, maka ketika nanti dibangkitkan, siksanya akan meloncat dari gedung terus menyiksa dirinya. Sehingga dalam Islam bunuh diri adalah perbuatan dosa besar, tanda seseorang tidak beriman. Orang bunuh itu, orang yang berani bunuh diri itu tangguh atau tidak. Kalau di Jepang justru tangguh ya, kerdil dia. Nah, punya masalah tidak bisa. Kalau dengan masalah Allah sudah bikin kekuatan. Orang yang bukan pejantan, bukan pemberani, justru dia adalah orang yang jiwanya kerdil, mentalnya kerdil. Orang mental pelan. Kalau dibanting itu kayak bola bekel. Bola bekel dibanting mentalnya. Tapi kalau mental martabak dibanting, ya modal. Makanya dalam Islam itu sangat memperhatikan tentang perkara iman. Karena mentalnya di situ. Mana yang lebih dijauhkan dalam Islam? Iman atau Quran? Hukum, Quran masih hukum. Iman dulu atau hukum dulu? Dalam Islam, pertama kali para sahabat itu diajari Quran dulu atau iman dulu? Iman dulu, Pak. Mentalnya dulu, Bang. Karena kecerdasan hebat, kalau mentalnya kerdil, hina, kurang. Mau coba? Sepintar-pintarnya orang, kalau pulang ke rumah dimarahin istrinya, hilang kamu. Pernah Pak ikut setoran Quran, setoran hafal? Pernah ikut hafal taksin? Sudah nyiapin hafalan? Di rumah sudah nyiapin hafalan? Yang dihafal surat Ar-Rahman, sudah hafal. Ketika maju setorannya mental dong, sudah disiapin. Ketika maju ambil. Kenapa? Mentalnya kurang. Sehingga Islam itu mendahulukan iman sebelum Quran. Mentalnya dulu dibangun. Lalu dikasih apa? Kecerdasan. Orang yang tidak, orang yang mentalnya mental kerdil. Sehingga Islam melarang. Islam menjadikan termasuk perkara dosa besar di sana besar. Dan yang terakhir adalah seorang ibadah rahman adalah yang mereka jauh dari perbuatan zina. Maka sebelum terjadi zina sudah diantisipasi. Dia tidak terjadi dalam zina. Satu, tidak boleh saling memandang lawan jenis yang bukan mahram berlebihan. Kalau sekali boleh, Pak. Sekali rezeki. Kedua kalinya tidak boleh. Kedua, tidak berikhtilaf, berduaan, ikhtilaf campur. Laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh berkhulwat dua-duaan meskipun dia seorang kiai. Saya sudah ustaz, tak apa-apa, insyaallah apa. Hatinya sudah bertakwa kayak malaikat, enggak. Rasulullah saja apa itu berjabatan tangan membaiat perempuan itu tidak langsung dengan tangannya. Jadi ngakunya wali, punya karomah, punya apa,
salaman waduh nggak pakai. Sehingga hari perlu dijauhi. Meskipun engkau seorang yang bertakwa, seorang soleh, tetap dengan lawan jenis harus menjaga jarak, punya batasan-batasan. Sehingga dari kita hendaknya menjaga batasan-batasan Allah agar kita terselamatkan dari dosa-dosa besar. Allah Ta'ala Islam. Ini bisa dikatakan faedahnya sudah masuk, sehingga insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Allah Ta'ala Islam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta